Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa man sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ikhlasin ila yaumiddin amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wal mu'minin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwa sampai hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan beriman kepada Islam. Salah satu rukun iman yang ada 6 itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Allah tidak menyebutkan bahwa beriman kepada kitabnya, tapi beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah menurunkan wahyunya itu bukan hanya kepada satu orang yang ditunjuk sebagai rasul atau nabinya. Sehingga dikatakan oleh para ulama, tidaklah seorang itu yang menyatakan diri, mengikrarkan diri beriman kepada Islam, mengucapkan kalimat syahadat, tetapi dia mengingkari bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab yang lain sebelum Al-Quran. Jadi syarat dari kita dinyatakan beriman itu salah satunya mengimani seluruh kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya dan rasulnya. Dan sesungguhnya kenapa kepada rasul itu nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak diturunkan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Jadi ketika Nabi Musa dengan tongkatnya itu ketika berdakwah kepada Fir'aun dan ditemani oleh saudaranya Nabi Harun alaihissalam, itu ketika Fir'aun mengumpulkan para ahli sihirnya dan kemudian melemparkan tongkat-tongkat mereka sehingga berubah menjadi ular. Kemudian Allah memberikan mukjizat, menyuruh kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya pula. Dan kemudian tongkat Nabi Musa juga berubah menjadi ular dan memakan seluruh ular-ular jelmaan dari tongkat para penyihir Fir'aun. Dan kemudian dengan takdir Allah, para penyihir itu beriman, Dengan mukjizat itu mereka langsung beriman. Bahkan meskipun diancam oleh Fir'aun. Apakah kalian tidak takut
kalau aku akan membunuh kalian. Mereka berkata, ya, kami tidak takut. Karena kami ini beriman kepada Tuhan atau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Beralih kepada Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu menjadi salah satu mukjizat yang terbesar yang diberikan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Karena Al-Quran, ya, ketika kita membaca hari ini, itu persis sebagaimana ketika malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Rasul. Ya. Meskipun mungkin bacaannya kita banyak yang salah. Ya. Makanya di dalam ilmu Quran itu ada yang namanya sanad bacaan. Ya. Sanad bacaan itu sampai persis kepada Nabi. Ya. Dan itu tidak mudah. Ya. Ketika hari ini saya belajar tahsin kepada seorang ustadz yang pengampu metode UMI itu yang sudah bersertifikat itu, beliau juga sekarang belajar tahsin juga, ya, mengambil sanad kepada seorang ulama di Mesir, ya, via Zoom, ya, sampai juz 12 beliau. Ya. Itu satu persatu diteliti itu bacaannya. Wah, ternyata juga tidak mudah. Ya. Dan bagi kita yang memang bukan lidahnya orang Arab, bahasanya tidak setiap hari berbahasa Arab, yang sudah mulai kecil itu ada kekeliruan dalam menyebut satu persatu huruf hijaiyah itu sulit. Ya. Dan memang tidak dituntut secara keras untuk belajar seperti itu. Ya. Jadi ya yang penting ikhtiar, ya, yang penting ikhtiar, ada semangat belajar. Ya. Karena sudah lidahnya itu sulit. Ya. Bahkan kata beliau, kata Ustadz tadi, yang guru saya ini, beliau mengatakan, saya sendiri Pak kemarin ketika umroh, saya setoran kepada seorang syekh di Saudi, apakah bacaan Al-Fatihah saya itu benar? Ya. Alhamdulillah kemudian benar. Ya. Ternyata orang Arab juga, orang Arab ini, itu juga banyak yang salah juga dalam membaca tahsinnya itu. Ya. Jadi meskipun mereka berbahasa Arab, itu Arabnya Arab umum, ya, bukan Arab Quran. Dan alhamdulillah seandainya kita punya generasi-generasi yang Qurani, pelanjut penerus dakwah kita itu, kemudian ada semangat untuk menghafal Quran sampai 30 juz dan semangat mengambil sanad, itu sebuah kebahagiaan bagi kita. Ya. Karena sulit mengambil sanad itu. Satu persatu diteliti bacaannya. Ya. Banyak yang tidak kuat. Hufat sendiri itu, para penghafal Quran itu banyak yang berguguran. Ya. Jadi kalau kita punya anak-anak, punya cucu mungkin, dan kemudian khusus mempelajari itu dan bisa nanti mengambil satu sanad saja, alhamdulillah. Ya. Karena itu sudah sampai bacaannya kepada Rasul. Kembali kepada persoalan iman kita kepada Quran, ya, dan kitab Allah itu, maka tuntutannya, kata para ulama, sesungguhnya membaca Quran itu meskipun tidak paham artinya adalah ibadah. Ya. Jadi kalau kita kebiasaan membaca Al-Quran tiap hari, meskipun tidak satu juz, meskipun ya 1/4 juz misalnya,
Kalau kita kehilangan 2 hari, 3 hari, pasti ada yang kita merasa ada yang hilang itu. Ya, di dada kita itu ada yang hilang. Kalau sudah terbiasa itu. Kenapa ya kok hati itu resah? Oh ternyata saya sudah 2 hari nggak baca Al-Quran. Ya. Itu berarti sudah nikmat itu. Ya. Jadi coba difahami, dicamkan dalam diri kita. Kalau kita membaca Al-Quran tuh bayangkan itu adalah kalam Allah. Ya. Yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Dan kemudian oleh para sahabat itu dihafal. Kemudian ketika para sahabat banyak yang berguguran syahid, dikumpulkan oleh Khalifah Utsman bin Affan menjadi mushaf yang sekarang kita punya. Mushaf Utsmani itu. Bayangkan Allah berfirman kepada kita. Ya, ini bukan perkataan biasa ini. Perkataan istimewa. Perkataan Rabbul Alamin, Sang Holik kita. Yang menciptakan kita dan alam semesta sedang berbicara dengan kita. Ya. Maka tidak main-main. Ya. Mungkin kita ada waktu-waktu tertentu yang bisa menggetarkan hati kita. Ya. Mungkin di sepertiga malam, ataupun kalau kita tidak sepertiga, paling tidak 1 jam sebelum subuh ketika adzan berkumandang di sini. Kemudian kita bangun, tahajud, kemudian kita membaca Al-Quran. Ya. Itu kan dalam keadaan hening itu. Ya. Kemudian rasakan itu bedanya. Ya. Dan kemudian kita baca terjemahannya. Rasakan juga bedanya itu. Ya. Pasti suatu ketika kita akan merasakan ada kejadian-kejadian seperti keanehan. Ya. Kok yang saya baca relate ya dengan masalah yang saya hadapi. Ya. Kok sepertinya ayat ini persis cocok dengan masalah yang saya hadapi. Itu pasti itu. Allah akan menurunkan itu. Bahkan dengan ketidaksengajaan kadang-kadang kalau kita punya masalah berat itu, air mata itu menetes. Maka itu rasakan manisnya iman. Ya. Maka kenapa sahabat Abu Bakar itu ketika ditunjuk oleh Rasulullah ketika sudah sakit, kemudian menyuruh kepada istrinya, perintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimani sholat. Kata putri beliau, ya, Aisyah itu, ya Rasulullah, bukankah engkau tahu kalau abiku itu menjadi imam atau membaca Quran, pasti beliau menangis. Beliau tidak kuat. Ya. Tapi tetap dipaksa oleh Rasulullah, tetap jadikan beliau imam. Akhirnya beliau mengimani. Dan pasti beliau ketika mengimani itu ada waktu-waktu menangis. Ya. Karena faham benar maksudnya. Ya. Kalau kita kadang-kadang sebagai imam saja, ada ayat-ayat yang memang kita gak paham. Ya. Tapi kadang-kadang kita nangis juga. Jadi nangisnya itu bukan karena bacaan kita, nangisnya karena persoalan kita. Ya. Tidak apa-apa itu. Ya. Tidak apa-apa. Ya. Jadi kita ada masalah besar, kemudian kita tahajud, kita baca, tidak paham artinya misalnya, dan kita menangis. Ya. Menangis kepada Allah, minta dicarikan solusinya. Ya. Kemudian ternyata kita membaca ayat, loh kok ada solusinya di kehidupan kita. Nah ini adalah manis iman. Ya. Jadi kesimpulan tausiah saya pada hari ini, iman kepada kitab-kitab Allah itu tuntutannya adalah rasakan nikmatnya ketika kita berinteraksi membaca Al-Quran sebagaimana dulu yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya. Dicamkan dulu itu. Ya. Dicamkan dulu dan kita ikhtiarkan paling tidak itu ada hari-hari kita yang khusus. Ya. Misalnya ada hari-hari tertentu yang kita komitmen
oh saya tidak pulang sebelum syuruk di masjid ini bersama jamaah di sini. Itu ada hari-hari tertentu. Misalnya karena kita sibuk, banyak pekerjaan di rumah, ada tugas-tugas pekerjaan dari kantor belum selesai, mau dikerjakan setelahnya, tapi ada waktu-waktu khusus. Ya. Misalnya ketika libur, hari-hari Minggu, hari Ahad itu ketika libur, kita khususkan nunggu suruk, baca di sini. Ya. Bukankah itu ada pahala? Sebagaimana pahalanya orang umroh. Ya. Jadi mari kita semangat untuk membaca kitab Al-Quran itu karena mukjizat terbesar Rasul itu Al-Quran. Dan itu bisa dirasakan sampai hari ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang takwa dengan membaca kitab Al-Quran. Semoga kita menjadikan Al-Quran itu sebagai solusi di kehidupan kita, sehingga Allah mematikan kita dalam keadaan iman dan Islam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.